Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, amma ba'du. Laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadrat Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku semua di dunia maya, rahmatullah alaikum ajmain. Salam sehat selalu. Moga-moga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita kesehatan, keafiatan, serta umur yang panjang di dalam mempersembahkan ibadah-ibadah kita kepada hadiratnya, di dalam mempersembahkan kemanfaatan kepada sesama. Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam kajian kitab Hikam karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Moga-moga kajian ini menjadi wasilah, menjadi perantara bagi kemanfaatan terhadap diri kita, juga keberkahan untuk diri kita serta keluarga kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa fadha alaina min barakati wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yatahaqqaq bihaqa'iqil huruf wal asma' fahuwa masrufun an kashfi ghawamidil asya. Ini makalah berbicara tentang huruf-huruf, juga tentang nama-nama. Apa sesungguhnya substansi dari huruf? Apa substansi dari nama-nama itu ya? Di dalam ruang lingkup hermeneutika, apa yang disebut sebagai huruf itu tak lain adalah teks-teks. Dan teks-teks itu adalah seluruh realitas dari isi alam raya. Itu adalah teks. Itu adalah huruf. Nah, kalau huruf yang diucapkan yaitu abatasa dan seterusnya,
A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, tapi dalam pemahamannya yang luas, huruf adalah setiap komponen dari seluruh realitas yang ada. Setiap partikel dari seluruh alam raya itu adalah huruf. Sementara nama-nama itu adalah atribut-atribut yang ditempelkan pada segala sesuatu. Pada mulanya segala sesuatu itu tanpa atribut, tanpa nama. Tapi kemudian dilekatkan kepada semua yang ada itu adanya nama-nama, adanya atribut-atribut itu. Lalu kemudian muncul perkiraan dari kebanyakan umat manusia bahwa nama-nama itu, atribut-atribut itu memang ada. Padahal sesungguhnya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu ini sebenarnya hanyalah aksiden, hanyalah sebuah peristiwa yang senantiasa memproses dirinya sendiri atau senantiasa diproses oleh Yang Maha. Jadi segala sesuatu ini adalah aksiden-aksiden yang temporal, yang didahului oleh ketidakadaan, yang didahului oleh ketiadaan. Nah, sementara yang tak didahului oleh ketiadaan itu satu-satunya hanya Tuhan yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh ketiadaan pula. Tuhanlah yang mutlak abadi. Oke, di dalam makalah ini disebutkan ya, orang yang tidak memahami hakikat huruf dan nama, maka orang itu akan senantiasa tertolak untuk mengetahui hakikat segala sesuatu. Orang itu terlempar untuk menyelami hakikat segala sesuatu. Jadi berarti seluruh komponen alam raya ini ya, bukan untuk menjadikan kita terperangah kepadanya, tapi mesti kita telusuri asal-usulnya, telusuri hakikatnya. Karena walaupun segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi segala sesuatu itu berpotensi untuk menjadi hijab, untuk menjadi tedeng aling-aling, untuk menjadi tirai, sehingga kita tidak menyaksikan hakikat segala sesuatu itu. Jadi adanya huruf-huruf dalam pengertian yang luas, adanya nama-nama juga, itu bukan untuk menjadikan kita terkagum-kagum, tapi mesti kita selami, mesti kita telusuri. Kekaguman kita kepada huruf-huruf, kekaguman kita kepada nama-nama akan membuat kita terhalang untuk menyaksikan asal-usul segala huruf, asal-usul dari segala nama itu. Karena itu ya, ada sebuah konsep yang sangat menarik ya, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari dalam kitabnya yaitu Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Di situ dijelaskan, diungkapkan oleh Allah Ta'ala terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari ini ya. Perlu kita ketahui bahwa beliau ini termasuk salah seorang wali yang menerima firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikumpulkan di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat itu. Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari ini orang Irak tapi berdomisili di Mesir dan wafat di Mesir. Oke. Allah Ta'ala berfirman kepada Syekh Muhammad ini, "Ya abdi, idza kharajta minal harfi kharajta
minal asma. Wahai hambaku, apabila engkau sudah bebas dari cengkraman huruf. Artinya apa? Dari cengkraman berbagai macam partikel alam semesta. Tidak tertarik lagi maksudnya. Maka engkau akan terbebaskan dari cengkraman nama-nama. Engkau tidak terkagum lagi kepada nama-nama makhluk itu. Wa idza kharajta minal asma kharajta min kulli ma bada. Apabila engkau, wahai hambaku, sudah bebas dari nama-nama makhluk, tak terperangah lagi terhadap nama-nama makhluk itu, betapapun mengagumkannya makhluk-makhluk itu, maka engkau berarti merdeka, engkau berarti bebas dari segala yang tampak. Wa idza kharajta min kulli ma bada, dan apabila engkau sudah merdeka dari segala yang tampak, dari segala yang empirik, dari segala aksiden, dari seluruh makhluk itu, maka da'awta fastajabtu. Engkau itu berdoa apa saja, aku kabulkan doamu. Au qulta fasami'tu. Atau engkau berkata apa saja, aku menyimak kata-katamu. Jadi itu berarti apa? Berarti huruf, ya, teks-teks segala sesuatu, realitas dari segala sesuatu, terus nama-nama, atribut segala sesuatu, terus segala yang empirik, itu semua itu harus dilampaui. Kita harus merdeka dari cengkraman semua itu. Ketika kita merdeka dari cengkraman semua itu, dari huruf, dari nama, dari segala yang empirik itu, maka kita berdoa, itu pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita berkata apapun, Allah menyimak kata-kata kita. Kenapa? Karena kita sudah merdeka dari segala bayang-bayang. Kita merdeka dari segala sesuatu yang cuma seolah-olah dan seakan-akan. Kita merdeka. Jadi karena itu, pahami baik-baik adanya huruf-huruf, adanya nama-nama. Lantas selamilah sampai di tingkat asal-usulnya. Maka kita akan terbebaskan dari belenggu huruf, dari belenggu nama, dari belenggu segala yang empirik. Di saat itu kita menjadi berakrab ria dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi untuk sampai ke sana itu yahtaju ila adamin tiba'i suwaril akwan fi mir'atil qalbi. Jadi untuk bisa menembus 3 lapis itu, lapis huruf, lapis nama, dan segala hal yang empirik itu, untuk menembus 3 lapis itu, kita harus membersihkan dinding hati kita, membersihkan cermin hati kita dari rupa segala makhluk. Harus kita bebaskan. Jadi selama di dinding-dinding hati kita, di cermin hati kita, masih muncul bayangan-bayangan makhluk. Masih muncul bayangan dari 3 lapis itu tadi. Maka di saat itulah kita tidak akan pernah mencapai hakikat segala sesuatu. Kalau dalam istilah kitab hikam, kaifa yusyriqu qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati manusia itu bisa memancarkan cahaya, sementara di dinding hati itu masih terpahat rupa-rupa segala sesuatu. Jadi itu artinya apa? Bebaskan hati kita dari cengkraman hasrat kepada segala sesuatu yang lain, dari cengkraman hobi kepada segala sesuatu yang lain. Bebaskan hati kita. Maka setelah terbebaskan dari gambar-gambar kehidupan, dari gambar-gambar alam semesta,
Di saat itulah kemudian hati kita bisa memancarkan cahaya rohani, bisa memancarkan cahaya ilahi. Nah, prakteknya seperti apa ya? Bahwa hati kita itu sudah merdeka dari cengkraman huruf, dari cengkraman nama, dari cengkraman segala empirik. Prakteknya seperti apa? Bi alla yaran naf'a wa dharara minha hatta la ya'tamid 'alaiha. Yaitu apa? Kita tidak melihat sama sekali bahwa ada kemanfaatan yang bisa dimunculkan oleh makhluk. Sebagaimana kita tidak melihat bahwa ada kemudaratan, ada bahaya yang dimunculkan oleh makhluk. Jadi seperti di zaman pandemi seperti ini, kita mestinya tidak menyaksikan bahwa virus-virus itu memiliki bahaya. Kecuali dikehendaki oleh Allah Ta'ala, kan gitu. Jadi Allah Ta'ala yang berada di balik bahayanya virus-virus itu. Karena itu ikuti syariatnya dengan menjaga protokol kesehatan dan ikuti hakikatnya dengan hanya bersandar dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanpa dikehendaki oleh Allah Ta'ala, tidak akan pernah ada satupun virus yang hinggap pada diri kita. Tapi ketika dikehendaki oleh hadiratnya, segala penjagaan seperti apapun tetap tembus. Tetap tembus. Jadi ikhtiar kita itu semata-mata melaksanakan perintahnya. Dan kebersadaran hati kita mutlak kepada Allah yang berada di balik segala sesuatu itu. Oke. Jadi hati kita harus bebas dari gambar-gambar alam raya, dari rupa-rupa alam raya. Dengan cara tidak menyaksikan manfaat dan mudarat muncul dari akuan, dari alam raya itu, dari makhluk-makhluk itu. Sehingga kita tidak bersandar kepada makhluk-makhluk itu, tapi bersandar kepada pencipta makhluk. Terus juga walal jamalalaha hatta la yuhibbuha hatta la yuhibbaha. Jadi, juga tidak menyaksikan keindahan itu muncul dari makhluk-makhluk itu. Sebab kalau kita menyaksikan keindahan itu memang merupakan hal yang inheren di dalam diri makhluk, maka kita jatuh cinta kepada makhluk-makhluk, senang kepada makhluk-makhluk. Jangan. Setiap kali kita menyaksikan adanya keindahan, maka saksikanlah keindahan itu memantul dari Allah yang Maha Indah, dari Tuhan yang Maha Indah. Sehingga kita tidak jatuh cinta kepada makhluk-makhluk itu. Jadi cinta kita kemudian menjadi tembus kepada asal-usul dari keindahan itu sendiri. Oke. Wala yashtahi syai'an minha hatta la yaghful. Dan tidak juga kita memiliki hasrat kepada akuan, kepada segala isi alam raya itu. Sehingga kalau begitu ya, na'udzubillah, kita menjadi lalai kepada Allah Ta'ala. Dari mana datangnya lalai? Dari mana datangnya alpa kepada hadirnya itu? Yaitu dari kita tertarik kepada bayang-bayang hadiratnya. Tertarik kepada adanya jibunan rahmatnya. Jibunan rezekinya. Jadi karena itu lebih tertariklah kepada asal-usul rahmat itu. Lebih tertariklah kepada asal-usul rezeki itu. Semestinya. Tapi di antara kita manusia, justru yang sering dialami adalah tertarik kepada rezeki itu. Cocok terhadap rezeki itu. Tapi belum tentu cocok dengan si pengirim rezeki, si pemberi rezeki itu. Jadi ini pentingnya kita melakukan terobosan rohani. Pentingnya kita melakukan lompatan-lompatan rohani. Agar kita tak dibelenggu
oleh kawanan huruf, kawanan nama, dan segala sesuatu yang empirik di dalam kehidupan ini. Wa innal qalbal mukabbala bisyahawat la yumkinu intiqaluhu. Jadi, kenapa kita mesti merdeka dari cengkraman makhluk-makhluk itu? Dari cengkraman huruf, dari cengkraman nama. Kenapa kita mesti merdeka? Sebab kalau kita dibelenggu oleh semua itu, tak mungkin kita bisa menempuh perjalanan rohani. Tidak mungkin. Menempuh perjalanan minal akwan ilal mukawwin, dari alam ciptaan menuju penciptanya. Tak mungkin kalau hati kita itu dibelenggu oleh adanya syahwat, oleh adanya berbagai macam keinginan kepada segala bayang-bayang itu. Jadi di saat itu ya, ketika kita terbelenggu, naudzubillah ya, manakala kita berkehendak untuk bangkit, maka ditarik lagi. Jadi ini rahasianya ya. Kenapa ada orang berusaha untuk khusyuk di dalam sholat, kok tidak khusyuk-khusyuk? Orang berusaha untuk konsentrasi dalam sholat, tidak kunjung bisa konsentrasi. Kenapa? Karena orang itu masih menyimpan berbagai macam hasrat kepada makhluk-makhluk. Coba bebaskan diri orang itu dari hasrat kepada makhluk-makhluk. Ketika mulai sholat langsung serasa berhadap-hadapan dengan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lenyap, minggir segala sesuatu yang lain. Itu kalau hati seseorang itu sudah merdeka dari belenggu segala sesuatu. Sudah merdeka. Terus misalnya ya, ketika orang itu sudah memulai perjalanan amsakathu, maka adanya syahwat kepada segala sesuatu yang lain itu menahan orang itu sehingga orang itu tadi tidak jadi menempuh perjalanan rohani. Jadi tidak mudah ya, adanya kehendak, adanya keinginan untuk menempuh perjalanan rohani itu tidak mudah bagi orang-orang yang jiwa mereka, hati mereka masih dibelenggu oleh hasrat-hasrat kepada segala sesuatu yang lain. Atau ketika mau berlari di lorong rohani, ditahan. Keinginan untuk berlari itu ditahan. Keinginan untuk terbang itu ditahan. Kata Maulana Rumi, bagaimana mungkin sebuah layang-layang itu bisa mengangkasa kalau buntut layang-layang itu dipegang oleh orang-orang di bumi. Itu perumpamaannya ya, perumpamaannya. Jadi layang-layang itu bisa mengangkasa ketika sudah merdeka dari berbagai macam tambatan yang mencegah layang-layang itu untuk mengangkasa, untuk terbang. Ketika sudah bebas dari adanya tambatan apapun, maka mengangkasa dia. Mengangkasa. Sama, bagaimana mungkin burung-burung itu bisa terbang kalau sayap burung itu terikat oleh sesuatu yang ada di bumi? Tidak bisa. Itu perumpamaan kita manusia ini. Bagaimana bisa menembus langit demi langit kalau hasrat kita itu tertuju kepada segala sesuatu yang akan musnah dan fana oleh waktu? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Jadi, bebaskan diri kita dari belenggu-belenggu segala sesuatu yang fana, maka kita akan bisa terbang menembus langit demi langit keagungan ilahi Rabbi. Baru bisa seperti itu. Nah, karena itu ya, menjadi sangat bisa dipahami ketika disebutkan bahwa sengatan tawon pada tubuh manusia itu jauh lebih mudah untuk bisa dihilangkan mudaratnya ketimbang sengatan syahwat yang ada pada hati manusia.
Jadi sengatan tawon mungkin hanya membutuhkan beberapa jam, maksimal 1-2 hari sudah rampung. Tapi sengatan syahwat pada hati manusia itu sangat sulit untuk bisa dihilangkan. Jadi karena itu membutuhkan seorang mursyid, seorang pembimbing rohani. Itu sangat dibutuhkan. Bagaimana kita bisa terbebaskan dari sengatan-sengatan syahwat yang menusuk dinding-dinding hati kita itu. Jadi luka jasad kita itu hanya menyebabkan penderitaan yang tidak seberapa lama. Tapi luka hati kita, kalau kita tak mendapatkan pertolongan hadiratnya, itu bisa dibawa sampai di hari-hari keabadian. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, "Anhadzir qaumaka 'anasy syahawat fa innal qulubal mu'allaqah bi syahawatid dunya uquluha mahjubatun anni." Daud, sampaikan kepada kaummu, kepada umatmu, hati-hati, hati-hati. Jangan sampai adanya syahwat kepada segala sesuatu itu membelenggu hati mereka. Sebab kalau hati mereka terbelenggu oleh syahwat kepada segala sesuatu yang lain itu, maka mereka akan terhijab, akan terhalang dari menyembahku secara hakiki. Jadi intinya itu apa? Menempuh lorong rohani. Membebaskan diri dari belenggu segala sesuatu yang lain. Dari belenggu huruf-huruf, dari belenggu nama-nama itu loh. Dari belenggu segala sesuatu yang empirik, yang merupakan bagian dari alam ciptaan itu. Bebaskan dari itu semua, maka kita akan sangat mudah bercengkrama, bermunajat, berbisik-bisik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merasakan bahwa Allah Ta'ala itu maha mendengarkan apa yang kita bisikkan, bahkan termasuk yang kita bisikkan di kesunyian hati diri kita. Nah, kalau kita sudah bebas dari belenggu-belenggu seperti itu, maka kita akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala detail-detail rahasia keilahian. Muncul kemudian ilmu rasa berkaitan dengan rahasia keilahian itu. Terus begitu muncul lagi. Banyak akhirnya. Sehingga hati kita menjadi gudang bagi adanya rahasia-rahasia keilahian itu. Itu merupakan efek dari apa? Dari keterbebasan kita dari berbagai macam belenggu itu. Kalau tidak bebas dari belenggu-belenggu itu, maka selamanya kita hanya menjadi bagian centang perenang dari adanya kesia-siaan di tengah jibunan makhluk-makhluk alam raya ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi hidup kita yang sementara ini mesti kita isi dengan hal-hal yang sangat berarti, yaitu kemerdekaan kita, kebebasan kita dari segala belenggu apapun yang selain hadiratnya. Kita mesti hanya merasa rela dibelenggu oleh Allah Ta'ala, diperbudak oleh Allah Ta'ala semata-mata. Dan di situ kita bisa merasakan luasnya cakrawala keilahian. Kita mendapatkan kemerdekaan yang hakiki, yang sesungguhnya. Amin. Ya mujibas sailin. Wal-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.